Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat, sehat, dan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, dan kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami sepagi hari ini. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu, tanggal 8 September 2021, terambil dari Matius 17, ayatnya yang 14 sampai 18. Demikian firman-Nya. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar menghadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Demikian sabdanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil yang kita renungkan bersama-sama pada hari ini mengisahkan tentang kekecewaan Yesus terhadap murid-muridnya yang tidak mampu untuk menyembuhkan seorang anak yang menderita sakit ayan. Yesus mengungkapkan kekecewaannya dengan menegur para muridnya yang masih kurang percaya. Murid-murid kurang percaya karena mereka sendiri merasa ragu-ragu akan kuasa yang telah diberikan oleh Yesus kepada mereka. Atau dengan kata lain, murid-murid masih kurang percaya diri bila tidak Yesus di samping mereka. Saudara-saudara yang terkasih, inilah sebuah kegagalan iman yang sudah terjadi di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Kehidupan para murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi cermin yang akurat untuk menggambarkan keadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Jatuh bangun di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ada kalanya kita memiliki keyakinan iman yang begitu teguh, sehingga tidak ada peristiwa apapun yang dapat mengendorkan semangat untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Tetapi ada saat di mana kita begitu lemah. Kita menjadi begitu rapuh dan mudah sekali menyerah di dalam mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kegagalan iman para murid-murid ini dan juga kita manusia yang berdosa ini mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan, yang kita lakukan, masih bersandar pada kekuatan sendiri.
dan belum mengandalkan kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita maupun di diri murid-murid Tuhan Yesus. Pada titik ini, bolehlah bahwa iman kita atau iman itu masih dilihat sebagai sebuah hiasan dan belum dilihat sebagai sebuah kekuatan jiwa. Yesus sekali menampilkan biji sesawi untuk menunjukkan kekuatan dari iman kita. Biji sesawi begitu kecil, seperti sebuah titik yang dihasilkan oleh pensil tajam yang ditekankan ke sebuah kertas. Kita bisa merenungkan atau bisa membayangkan sekecil itu biji sesawi. Namun, iman sekecil itu pun para murid-murid gagal memilikinya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki iman sebiji sesawi? Tuhan Yesus menegur dengan keras sekali kepada murid-muridnya tentang hal ini. Itu pun berlaku buat kita semua sebagai manusia yang berdosa dan mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan yang besar, tetapi dengan kekuatan iman, hal-hal yang mustahil itu untuk dilakukan pasti bisa teratasi. Bukan dengan kekuatan fisik untuk bisa mengalahkan hal-hal yang besar, tetapi dengan iman, hal-hal yang mustahil pasti bisa teratasi. Iman itu bertumbuh karena kepercayaan yang kokoh dan senantiasa bersandar pada kekuatan Allah yang berkarya di dalam diri kita. Marilah kita bersama-sama di dalam kehidupan ini, kita selalu menjaga iman kita dan terlebih menumbuhkan iman kita supaya bertumbuh berakar di dalam Tuhan Yesus dan mengikut sertakan Tuhan Yesus di dalam pekerjaan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap hari, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kami suatu kebaikan. Setiap hari, Kau selalu memperbarui hidup kami dan selalu mengajarkan kepada kami untuk hidup berkenan kepadamu. Pagi hari ini juga Tuhan, Kau ajarkan kepada kami tentang iman. Ajar kami ya Tuhan, untuk bisa memiliki iman sebiji sesawi yang Engkau anjurkan. Kami yakin ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk tidak ragu-ragu percaya kepadamu dan selalu mengikut sertakan Engkau di dalam pekerjaan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami percaya Engkau akan hadir dan Engkau akan tolong kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang tidak dapat pekerjaan dan belum bisa mendapatkan pekerjaan pada saat ini. Kiranya Engkau juga memberkati impian-impian yang mereka impikan, harapan dan dan apa yang dia cita-citakan di dalam kehidupan ini. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang terlambat, semuanya Engkau akan berikan indah pada waktunya. Demikian juga Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan ini. Yang sedang bersedih, biarlah mereka selalu berpegang teguh pada Tuhan dan berharap pada pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan datang untuk hidup mereka. Ya Tuhan,
Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang mengalami masa sulit. Secara khusus untuk saudara-saudara kami yang terkena penyakit COVID-19. Ya Bapa, kiranya di masa pandemi ini, kiranya Kau mampukan kami semua Bapa untuk bisa bertahan. Dan terlebih yang sakit, kiranya Bapa memberikan kesembuhan dan memulihkan semuanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya melalui obat, melalui perawat, melalui para medis ya Tuhan, dan demikian juga buat para saudara-saudara yang merawatnya, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan, sehingga karya-Mu sempurna Bapa di dalam diri saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan, yang masih dalam keadaan kena wabah ini. Kiranya Engkau mampukan para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah, untuk mampu melakukan yang terbaik untuk memerangi masa pandemi ini. Dan terlebih Bapa, Engkau memulihkan semua segi-segi kehidupan di dalam keekonomi ini, sehingga semuanya bisa berangsur-angsur lebih baik. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memampukan kami kalau pada hari ini kami harus beraktivitas kembali untuk memenuhi kebutuhan kami. Kiranya ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberi kekuatan pada kami, mampukan kami ya Bapa mengikut sertakan Engkau di dalam langkah kehidupan kami. Kami percaya ya Bapa, kiranya sepanjang hari ini hanya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan menjauhkan kami dari hal-hal yang ingin menyakiti kami. Ya Bapa Maha Kasih, kami juga berdoa buat gereja kami tercinta ini, kiranya Kau bangun semuanya di atas iman yang teguh. Dan biarlah kami semua bersama melayani Engkau dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kiranya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan boleh kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita selalu memperbarui iman kita di kehidupan kita. Dan giatlah bekerja di ladang Tuhan dan bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya, amin, salam.